Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun, ya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Sora untuk yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai sebuah pembacaan dengan tema yang menangkap sinyal batinmu. Ya, ada seseorang yang dia dengan jelas menangkap sinyal batin kamu. Siapa sih orang ini dan bagaimana cerita kalian? Yang menangkap sinyal batinmu, siapa orang ini? Ada abu-abu. Ya, jadi langsung dibuka dengan poin penting abu-abu ya. Jadi di sini langsung terbuka bahwa dia bisa saja adalah orang yang abu-abu juga. Ya, mungkin masih banyak membingungkan, masih banyak juga dia yang bingung. Karena dia bingung, dia juga membingungkan kamu, ya. Oke. Dan mungkin saja di sini ada ketidakjelasan, ya. Entah ketidakjelasan dia itu maunya apa, tidak jelas juga tujuan relationship kalian seperti apa, tidak jelas juga mungkin tujuan perilaku dia atau apa yang dia mau dan sebagainya, ya. Jadi di sini masih ada abu-abu, masih ada ketidakjelasan, ya. Di sini ada yang kalau Sora lihat punya banyak kenangan-kenangan dan memori sama kamu, ya. Jadi bisa saja orang ini memang sudah lama menjalin hubungan sama kamu, ya. Ada juga di sini yang bekerja berhubungan dengan videografi atau berhubungan dengan fotografi, itu juga ada. Di sini kalau yang Sora lihat ada yang sering berkomunikasi sama kamu melalui sosial media, melalui telepon, melalui video call. Mungkin kalian juga banyak yang kenalan di sini dari internet ya. Oke. Dan di sini ada juga yang suka sama spaceship ya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan luar angkasa. Ini Sora ambil matanya tertutup. Orangnya di sini kalau Sora lihat agak kaku dan tertutup. Ya, di sini terlihat jelas orangnya itu agak kaku dan tertutup. Jadi mungkin butuh waktu yang namanya keterbukaan ya. Ada yang mungkin kaku, ada yang sedikit formal, ada yang mungkin agak-agak sedikit susah menyesuaikan diri, itu juga bisa ya. Nah, orang ini juga bisa saja orang yang seperti sering berputar-putar. Mungkin kalau ngomong dia bisa nggak to the point. Terus mungkin juga bisa juga perilaku dia yang seperti lingkaran. Nanti dia jauh ya. Nanti dia jauh, muter segala macam, tapi nanti balik lagi ke kamu atau balik lagi ke poin yang awal. Atau bisa juga kalau ngomong itu kemana-kemana, ujung-ujungnya balik ke titik yang sama juga. Jadi kalau ngomong muter-muter itu juga ada ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada yang memang orangnya itu selalu merasa mungkin insecure ya. Jadi dia banyak berfokus untuk mencari ketenangan dan keamanan ya. Dan di sini bisa juga orang rumahan, mungkin dia kerja dalam bidang properti atau memang dia senang stay di rumah. Nah, di sini juga ada kandang binatang. Jadi bisa saja menandakan orang ini memang mungkin juga punya binatang peliharaan atau bekerja dalam industri yang berhubungan dengan binatang peliharaan. Nah, kekakuan dia semakin terlihat jelas di sini ya, dengan balok-balok dan kubus-kubus. Jadi memang orangnya itu kaku ya. Selain daripada itu, orangnya juga bisa saja dia suka makan coklat ya, atau dia suka segala sesuatu yang manis ya. Itu juga bisa coklat, atau kalau makan apa dia senengnya yang rasa-rasa coklat. Dan di sini ada biru. Jadi kalau warna bisa saja dia suka abu-abu atau biru ya. Di sini juga bisa saja dia suka baca, suka belajar, bekerja dalam berhubungan dengan industri pendidikan ya. Di sini juga ada ban kolam berenang ya. Jadi mungkin saja dia hobinya berenang. Jadi mungkin suka ke laut atau ke kolam berenang, dia berenang di sana ya. Di sini juga dia lebih sering memakai alas kakinya itu sepatu ya. Jadi sering pakai kaos kaki. Dan di sini mungkin saja orang yang suka hobinya pakai topi ya. Oke, itu kira-kira ciri-cirinya dia ya. Dia menangkap sinyal batin. Kita coba lihat dulu bagaimana situasi dia dan kamu pada saat ini. Oke, kita lihat dulu bagaimana situasi kamu dan dia pada saat ini. Oke, kita akan coba lihat bagaimana situasi dan kondisi dia pada saat ini dengan hubungan dengan kamu. Pada saat ini hubungan kalian itu seperti ada situasi di mana ada yang menjauh ya. Di sini ada yang menjauh
ya. Seperti mungkin dia ada yang menjauh atau dia ghosting dari kamu ketika ada masalah, itu juga ada kalau Sora lihat ya. Menyisakan kamu kebingungan karena mungkin masih ada perasaan sayang yang kayak kok aku ditinggalin kayak gini, belum jelas arahnya mau kemana. Atau bisa saja bukan cuman itu, bisa juga menghindar terhadap masalah yang dihadapi di antara kalian. Ya. Kenapa dia menghindar? Di sini kalau Sora lihat ada mungkin masalah tentang sosial ya, ada masalah tentang keluarga, itu juga ada yang berhubungan dengan kebahagiaan keluarga. Jadi mungkin ada fokus dia soal keluarga, atau memang kamu sudah mulai memfokuskan hubungan ini tuh arahnya mau kemana. Bisa nggak sih ada arah relationship yang ke arah lebih serius gitu loh ya. Oke. Bagaimana jalan hubungan kalian? Dan di sini ada energi kebohongan, pengkhianatan, trickery gitu loh ya. Jadi ini bisa juga kamu merasakan di sini ada situasi di mana kamu ditinggalkan setelah awalnya mungkin hubungan banyak kebahagiaan, hubungan banyak happiness, tapi mungkin ternyata kamu ditinggalkan juga mungkin untuk orang yang lain, itu juga mungkin ada gitu loh ya. Atau ternyata karena kamu konfrontasi dia berselingkuh, dia juga jadinya mangkat dan sebagainya. Ya. Sementara di sini masih ada harapan, masih terselip ya. Sejujurnya secara nyata di sini kelihatan banget masih ada harapan, hope di sana. Kalau mungkin hubungan bisa diperbaiki dan sebagainya, ya. Oke. Kamu berharap di sini ada suatu harapan untuk bisa menegaskan hubungan, bisa melewati masalah-masalah yang ada gitu loh ya. Walaupun terkesannya kayak kecil situasi dan keadaannya sekarang, tapi kamu berusaha kayak berharap di sini masih bisa terselesaikan masalah ini pada akhirnya nanti. Kamu pingin dia kayak, kamu masih ada harapan dia tuh bisa berperilaku atau bisa menyelesaikan masalah ini yang ada. Jadi gentleman atau gentlewati lah ya. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini sama hubungan ini? Kamu merasa struggle, kamu merasa banyak hubungan ini sulit untuk berhasil. Kamu di sini kayak ngerasa begitu banyak yang harus dikejar, begitu banyak hal yang harus dilewati. Terus di sini begitu banyak tantangannya gitu loh ya. Kamu merasa kayak cukup sebenarnya bingung ya. Kenapa hubungan ini begitu banyak rintangan? Sementara apa yang dia rasakan? Di satu sisi dia merasa bahwa dia mungkin saja ada cinta yang baru di sini yang dia rasakan. Jadi mungkin saja ada hati dan perasaan dia yang diberikan untuk orang lain gitu loh. Di sini jadi mungkin ada perasaan yang terbagi sama yang lain. Ya, di sini kamu kayak masih berusaha, masih ada chemistry dan masih ada resah asmara yang dirasakan sama kamu, dan kamu masih berusaha untuk melihat apakah kedepannya memang masih bisa diselamatkan gitu loh ya. Lalu bagaimana dengan dia? Dia literally memang ghosting kamu. Dia memang literally menjauh dari kamu. Jadi dia seperti jalan mencoba untuk merasakan perjalanan relationship dengan orang yang baru atau ada orang yang ketiga. Oke. Sementara dia sedang beralih ke yang lain, disitulah kamu berusaha untuk berfokus mengirimkan sinyal batin sama dia yang dia bisa rasakan dan dia tangkap. Kita lihat ya, sinyal batin apa yang dia tangkap dari kamu. Oke. Yang pertama, oke, dia menangkap sinyal batin bahwa ada keinginan kamu untuk dia berusaha. Paling tidak dia juga berusaha effort untuk mulai komunikasi kembali sama kamu. Mungkin membicarakan ketidakjelasan hubungan ini. Jadi kamu tuh mengirimkan sinyal untuk dia bisa berinisiatif atau bisa juga berpikir untuk menyelesaikan masalah yang masih tidak terselesaikan ini. Masih banyak hal yang belum diomongin dan masih banyak ketidakjelasan yang bikin jadi segala sesuatunya tuh abu-abu gitu loh ya, dan resah. Ya, dan kamu banyak yang mengirim sinyal batin seperti kayak, ingatkah dia sama koneksi kalian? Ya, jagalah hatinya, jagalah koneksi ini. Kalau memang dari semesta ini tuh kalian harusnya bersama-sama. Jadi di sini kamu tuh seperti mengirimkan sinyal batin untuk supaya dia itu masih punya koneksi batin sama kamu. Dia masih punya koneksi secara spiritual sama kamu. Supaya tetap ada akar terhubung di sana. Karena memang harus diakui ya.
Di sini memang harus diakui kamunya belum kepingin dia pergi. Sih, kamu masih pengen berjuang untuk memperjuangkan usaha ini biar berhasil. Makanya kamu kirimkanlah semua sinyal-sinyal batin ini. Karena itu, meskipun dia sudah dengan yang lain ya, bisa saja dia dengan yang lain, tapi di sini masih ada koneksi yang belum bisa dia cabut untuk dia hilangkan dari kamu. Dan kamu banyak yang mengirimkan sinyal batin untuk berharap dia itu bisa punya kesadaran. Dia tuh bisa sadar, dia tuh bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia berharap, dia menangkap bahwa kamu tuh mengirimkan sinyal supaya dia tuh sadar, kayak dia itu tobat, kayak dalam tanda kutip ya, apalagi untuk kalian-kalian yang sudah punya komitmen yang serius ya. Jadi kamu berharap dia tuh bisa mendapat pencerahan dan tersadarkan. Itu tertangkap sama dia. Dan kamu berharap ya, sinyal batin yang kamu kirimkan sama dia, dia bisa merasakan bagaimana harusnya dia itu menghargai, dia bersyukur sama hubungan kalian yang menjadi sebuah keberkahan sendiri buat dia. Kamu tuh banyak yang berharap dia menangkap bahwa, sadarkah dia bahwa hubungan kalian salah satu yang jadi berkah buat dia, mungkin selama jalan sama kamu, banyak perekonomiannya yang membaik, mungkin juga banyak dari kamu yang bantu dia secara finansial dan sebagainya. Ya, atau sesimpel kamu berharap dia lebih bisa bersyukur dan menghargai perasaan dan cinta kamu. Kamu juga mengirimkan sinyal batin ya, biar dia itu bisa merasakan bagaimana perasaan kamu tuh sekarang berat ya, padahal kamu ingin perasaannya menjadi lebih ringan dengan adanya rasa sakit ini, gitu loh. Kamu berharap dengan kamu bisa mengirimkan perasaan kamu yang berat ke dia, biar sinyal batinnya dia juga ngerasain berat perasaan kamu ke dia, supaya jadi lebih ringan buat kamu, gitu loh. Jadi seperti transfer perasaan ya, supaya nggak berat cuma di kamu doang kok rasa sakit ini, gitu loh, mengharapkan ini. Dan kamu mengirimkan sinyal batin yang kuat sekali untuk dia minta maaf sama kamu. Ya, minta maaf atas kesalahan dia, minta maaf atas apa yang sudah terjadi ya. Lalu kamu juga mengirimkan sinyal batin kepada diri dia untuk lebih mempertimbangkan, mungkin hubungan ini masih bisa, perjalanan hubungan ini dilanjutkan ya. Jadi supaya dia itu jangan melalang kemana-mana lagi, carilah rumah tempat dia harusnya singgah, gitu ya. Dan kamu mengirimkan sinyal batin bahwa kamu masih nunggu dia sebenarnya. Kamu masih nunggu dia, kamu masih berharap dia datang ke kamu, gitu loh ya. Dan dia tersadar sama semuanya, koneksi di antara kalian. Oke, dan dia berharap ada sinyal batin, dia bisa melakukan pergerakan ke kamu, gitu loh. Jadi daripada stagnan, daripada diem aja, dia berharap kamu mengirimkan sinyal batin, dia tahu dia ditunggu dan ada pergerakan. Kamu mengirimkan juga sinyal batin di mana kamu berharap dia bisa hanya menemukan kepuasan batin, kebahagiaan hanya ada di kamu. Itu sinyal batin yang kamu kirimkan ke dia. Ya. Dan kamu selalu mengirimkan sinyal batin untuk bisa memulai komunikasi lagi yang baik pada akhirnya. Oke. Dan kamu mengirimkan sinyal batin sama dia supaya dia itu seperti dia masih punya perasaan yang terikat sama kamu, sehingga jangan sampai kesannya kayak terlalu bebas, dia lupa kalau masih ada urusan yang belum selesai sama kamu. Oke. Setelah mendapatkan begitu banyak sinyal batin dari kamu, apa yang dia tangkap deh? Setelah mendengar sinyal batin kamu itu, apa yang dia tangkap? Di sini kayak dia merasa bahwa ada di dalam diri dia yang harus ada diafirmasikan ke kamu. Dia merasakan bahwa ini adalah bentuk afirmasi kamu, mungkin keinginan kamu dia kembali. Oke. Banyak dari kalian yang mungkin pernah bekerja bareng, atau ini memang affair di tempat kerja, itu juga bisa ya. Dan dia mulai merasakan bahwa ternyata perasaan ini
Dengan dia bisa nangkep sinyal batin kamu, otomatis koneksinya bukan koneksi biasa. Berarti perasaan ini lebih mendalam daripada itu. Ya. Dan ternyata dia merasa kalau dia itu ternyata setelah menangkap sinyal batin kamu, dia berasa kalau ternyata dia itu memang ternyata masih sayang sama kamu, masih ada perasaan sama kamu. Mulai adanya perubahan, transformation setelah adanya sinyal batin dari kamu, meskipun memang dia pergi dan menjauh ya. Oke, mulai ada perubahan ya, entah dari pikiran, entah dari perasaan yang mungkin tadinya dia cuek, dia nggak berasa apa-apa ya, atau lemah perasaan koneksinya sama kamu. Di sini terasa lebih kuat ya. Dan di sini seperti ada perasaan dia yang merasa bahwa ini adalah salah satu perjalanan, bahwa perjalanan hubungan kalian belum selesai. Dan dia harusnya terbuka bahwa memang intuisi dia tidak dibohongi kalau kalian masih terkoneksi. Oke, apa yang dia rasakan setelah menangkap sinyal batinmu? Dia menangkap bahwa kamu itu butuh lebih banyak dicintai dan dihargai. Gitu ya. Bahwa selama ini dia hanya ego terhadap dirinya sendiri. Dan dia harusnya lebih bisa berani. Bisa lebih berani untuk tegas memilih siapa. Jangan semuanya itu dikumpulin. Ya. Dan di sini ada kerinduan untuk koneksi fisik sama kamu. Ya. Dan banyak yang karena kamu kirimkan sinyal batin di atas itu sering sekali juga bermimpi soal kamu. Oke. Jadi sinyal batin itu nyampai. Nah, sinyal batin itu yang membantu dia untuk berubah gitu ya. Setelah sinyal batin tersampaikan, apa yang akan terjadi? Knight of Pentacles ya. Ada progres, ada perjuangan nyata yang mungkin akan terjadi ya, meskipun secara perlahan. Dan di sini ada seseorang yang dia itu bisa berpikir dengan lebih logis, berpikir dengan lebih bijaksana, dan di sini mungkin ada satu usaha untuk komunikasi. Untuk mempertahankan. Walaupun memang di satu sisi selain ada orang ketiga, di sini juga ada yang sedang mempertahankan fokus sama finansial. Nasihatnya apa? Apakah hubungan ini bisa jalan ke depan atau tidak? Satu, Sora akan ambil ini satu juga. Akan ada keajaiban terjadi. Ini yang merinding bukanya ya. Akan ada keajaiban terjadi, bahwa akan ada awaken. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang bangkit. Jadi mungkin kamu yang sudah terpuruk, putus asa, berpikir tidak mungkin dia bisa berubah, tidak mungkin dia bisa kembali, tidak mungkin ada penyatuan kembali. Di sini ada keajaiban. Ya. Buat kamu yang pesimis, buat kamu yang masa sih Sora, buat kamu yang nggak mungkin itu Kak Sora, ya sudah, berarti kalau kamu sudah merasa seperti itu, berarti ini bukan untuk kamu. Oke, ini untuk seseorang yang percaya dulu dan yakin dulu ada yang namanya miracles atau ada yang namanya keajaiban. Ya, jadi dipercayai dulu, iman dulu yang ada, baru kamu akan melihat. Ya, karena ada dua tipe orang. Ya, ada tipe orang yang harus melihat dulu baru bisa mengimani apa yang akan terjadi atau segala sesuatu. Tapi ada orang yang berjalan dulu dengan iman dan keyakinannya baru dia bisa melihat. Ya, ini berlaku untuk kamu yang yakin akan ada. Ya, memang sekarang belum terlihat, tapi nanti akan ada kebangkitan, akan ada perubahan, akan ada miracles. Ini kartunya Sora kocok. Akan ada perubahan keajaiban. Ada penyatuan kembali. Di sini sampai ada pelangi dua, ada harapan positif, ya. Karena itu teruslah mengirimkan sinyal yang positif, teruslah berdoa yang baik-baik gitu loh. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin ketika kamu percaya yang namanya harapan baik. See? Congratulations, where your wish is granted. Jadi untuk kamu yang masih berharap dia balik, adanya perubahan, adanya kesadaran dan sebagainya, harapan kamu akan terwujud. Tapi ini untuk yang percaya-percaya aja ya. Kalau Cimehong yang mau-mau aja, kalau ini untuk yang percaya-percaya aja. Kalau kamu punya iman dan keyakinan dan yakin pembacaan ini untuk kamu, bahkan dari awal kamu sudah merasakan koneksi kuat dari pembacaan ini, ya sudah, ini untuk kamu. Trust sih.
Kamu butuh untuk yakin. Iman itu butuh untuk yakin. Iman itu bahasa Inggrisnya itu faith. And you need to be trust to make your faith come true. Do you have the trust? Kamu punya nggak kepercayaan itu? Hanya orang-orang yang punya keyakinan yang besar, trust dan faith yang besar untuk bikin yang tidak mungkin jadi mungkin. Oke? Banyak sekali hal yang kamu bisa lihat di dunia nyata. Oke, ada orang yang sudah mungkin ketabrakan, udah sampai koma, dokter sudah bilang mungkin ini nggak bisa bangun lagi dan segala macam. Dengan nyatanya itu akan ada. Oke, dan ternyata orang itu bisa bangkit dan hidup setelah sudah dinyatakan sama dokter udah nggak mungkin karena kecelakaannya terlalu parah, sudah koma dan sebagainya. Ada kan mukjizat, ada kan keajaiban. Nah, itu hanya untuk orang yang percaya dan yakin, dan itu tidak bisa dibeli. Oke? Kalau kamu nggak yakin, nggak apa-apa, Sora nggak maksa. This is only for you who has trust. Oke? Kapan Sora? Sora tidak bisa bilang sama kamu kapan. Ya, kenapa? Karena kamu akan lihat pada saat yang kamu tidak duga, semua akan tersemai tepat pada waktunya. Percaya aja. Ya, percaya aja itu akan datang pada waktu yang tepat. Oke? Ada Pisces, Aquarius, Taurus, Libra, Scorpio, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan teman-teman yang kepingin personal reading, teman-teman yang pengen belajar kartu, dan teman-teman yang pengen beli kartu juga semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin beli gelang kupu-kupu ya, atau yang kepingin beli kalung bunga juga bisa, silahkan selagi masih ada ya. Semua sudah Sora booster dengan energi healing yang Sora kerjakan sendiri. Oke. Tolong jangan anggap itu sebagai pesugihan pelet ya. Itu hanyalah media untuk membantu menarik hal-hal positif dalam hidup kamu. Ada CEMTOLHTMKWGXE dan N. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan dan sebagainya. Sora akan angkat 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau kekurangan minta maaf. Jangan lupa main juga ke Miss Hana Sora ya, di channel kedua Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.